yaitu uji normalitas data. Jadi soalnya banyaknya mahasiswa geografi yang mengikuti ujian tengah semester mata kuliah statistika geografi sebanyak 80 orang. Setelah diperiksa, penyebaran skor yang dicapai dalam ujian tersebut adalah sebagai berikut. Nah, lalu kita buka ke SPSS-nya. Dari data yang tadi kita masukkan ke sini, ke yang data view. Kita masukkan data skor ujian tadi. Lalu selanjutnya variable view-nya seperti ini. SU dan desimalnya 0, labelnya skor ujian. Kemudian kita ke data view lagi. Setelah itu kita mengolah data. Klik ke analyze, lalu non parametric test, lalu ke legasi dialog dan satu sampel QS. Nah, skor ujian ini masukkan ke sini ya, dan untuk yang normal kita centang, lalu oke. Jadi keterangannya, jika SIG lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika SIG kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jadi SIG data skor ujian tengah semester mata kuliah geografi adalah 0,001, maka lebih kecil dari 0,05. Artinya data tidak berdistribusi sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk pengolahan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya mengenai statistika inferensial parametrik. Nah, di sini kita akan uji menggunakan uji T untuk dua sampel independen atau bebas. Ini data-datanya. Lalu kita masuk ke SPSS. Data-data yang dari sini kita masukkan ke data view, ke sini. Lalu untuk variable view-nya yang nomor 1 kita klik X1, desimalnya 0, dan untuk labelnya kita beri nama penghasilan ayah. Yang X2 numerik desimal 0 dan labelnya keputusan ber-KB. Untuk values-nya kita hapus dulu. Values-nya 1 tidak KB, 2 KB, nah ini untuk values-nya. Lalu kita kembali ke data view. Setelah ke data view kita klik analyze, lalu compare mean sini, lalu ke independent sample test. Nah, untuk yang penghasilan ayah masukkan ke yang atas test variable, dan untuk yang X2 ke grouping variable. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Pengambilan keputusannya, jika SIG kurang dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG maka HO ditolak. Jika SIG lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jadi keputusannya, hipotesis dugaan untuk uji F-test dalam kasus ini, HO kedua varian sirkulasi identik, HA kedua varian sirkulasi tidak identik. Terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal finance assume adalah
ini 0,326 dengan probabilitas 0,575. Oleh karena probabilitas itu lebih dari 0,05, maka HO diterima atau tidak terdapat perbedaan yang berarti kedua variansi identik. Selanjutnya kita masuk ke ini, uji paired sample t-test. Jadi soalnya kita mencari uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampel yang digunakan adalah 10 orang pemakai jamu diet, akan diteliti sebelum dan setelah minum jamu. Berikut adalah data-datanya. Ini merupakan data-datanya. Lalu kita masukkan ke ini, ke SPSS lagi. Ini nggak pakai koma ya, jadi tidak ada komanya. Lalu kita ke variable view. Di variable view untuk name yang ke satu itu kita kasih nama sebelum ya, lalu numerik with desimalnya 0 dan labelnya sebelum. Lalu yang kedua sesudah, namanya desimal 0 dan labelnya kita beri nama sesudah. Jadi sehingga akan seperti ini ya. Setelah itu kita ke data view lagi. Klik analyze, lalu compare means. Setelah compare means kita ketik yang ini, klik paired sample t-test. Setelahnya akan tampil seperti ini. Dan yang sebelum masukkan ke sini dan yang sesudah masukkan ke yang variabel 2, lalu klik OK. Jadi seperti ini. Dan yang ini harusnya 9.708.26, tetapi tadi tidak bisa pakai koma. Dan yang ini harusnya 5.000 ya. 587,38. Hipotesis pilihannya, HO tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu diet. HA ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu diet. Jadi cara pengambilan keputusannya, jika C lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika C kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Terdapat bahwa tes adalah 5.689 dengan probabilitas ini ya 0,00. Oleh karena itu C kurang dari 0,05 maka HO ditolak atau terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Nah, selanjutnya tutorial mengenai statistika inferensial non-parametrik yang Eugeman Whitney. Jadi soalnya, peneliti ingin mengetahui pendapatan berdasarkan pendidikan terakhir responden. Nah, dalam kasus ini jumlah sampel yang diberikan sebanyak 10 responden dan datanya sebagai berikut. Nah, ini datanya, lalu kita masukkan ke SPSS. Setelah kita masukkan data-data ini, nah ini masih ada desimalnya, kita ubah desimalnya menjadi 0, lalu
akan begini. Setelah itu, untuk yang pertama kita ganti menjadi hasil, dan type-nya numerik, weight-nya, labelnya kita ketik pendapatan. Lalu measure-nya scale. Yang kedua, kita ketik didik. Setelah itu numerik, weight-nya pilih 1 karena pendidikan dapat dimasukkan 1 digit. Desimalnya, desimalnya 0. Ini ya 1. Pendapatannya kita ketik sebelum. Lalu values-nya di values kita ketik 1, labelnya SMA. Lalu klik Add. Untuk value 2 kita klik label SMP, lalu Add, lalu klik OK. Missingnya none, kolom pilih 8, tag pilih scale. Sehingga akan menampilkan di layar seperti berikut ini. Lalu setelah nama variabel didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengisi data yang tadi, penjualan dan pendidikan. Kita kembali ke data view. Nah, seperti ini. Isikan data. Kita lihat ini 1 SMA. Jadi kita ketik 1 sampai 5 ya. Selanjutnya SMP. Nah, setelah ini kita klik analyze, lalu ke non parametric. Ini non parametric test, ke legalisi dialog. Setelah itu independen, yang 2 independen sampel. Nah, setelah begini, masukkan pendapatan ke tes variabel list yang sebelum, dan yang sebelum yang didik kita masukkan ke grouping variabel. Sudah, lalu kita ini checklist yang ini, main with-nya you, lalu klik ini define group, lalu isi grup 1 dengan 1, isi grup 2 dengan 2, lalu continue dan ketik OK. Maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk hipotesis bulannya, HO tidak ada perbedaan jumlah pendapatan yang berpendidikan SMU dan SMP. HA ada perbedaan jumlah pendapatan yang berpendidikan SMA dan SMP. Jadi pengambilan keputusannya, jika SIG kurang dari 0,05 maka HO diterima, jika SIG lebih dari 0,05 maka HO ditolak. SIG pada penelitian ini adalah 0,222, maka lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan jumlah pendapatan yang berpendidikan SMA dan SMP. Jadi tutorial mengenai main Whitney test seperti itu. Selanjutnya mengenai uji Friedman.
Nah, di sini ada soalnya. Toko baju akan memproduksi baju warna coklat, merah, kuning, dan biru untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat warna baju tersebut. Maka diadakan riset atau penelitian. Sejumlah 5 orang memberikan penilaian pada tiap-tiap baju tersebut dan datanya sebagai berikut ini. Lalu kita masukkan ya ke SPSS. Ini sudah saya masukkan, tinggal ke variable view-nya. Untuk yang nama pertama, kita ketik coklat. Untuk type-nya numerik, weight-nya pilih 8, desimalnya 0, dan labelnya kita ketik coklat juga. Setelah itu ininya kita klik scale. Lalu yang kedua merah, kita ganti menjadi merah. Numeriknya sama ya, dan untuk labelnya kita klik merah lagi. Ini scale. Yang ketiga kuning, kita klik kuning, sama labelnya kuning juga. Lalu yang terakhir kita klik biru. Untuk labelnya biru juga ya, biru juga. Tadinya pianon. Sudah, ininya misalnya scale, sehingga akan tampak di layar seperti berikut ini. Lalu kita mengolah data. Setelah nama variabel didefinisikan, langkah selanjutnya adalah mengisi 5 data produksi baju, yaitu warna coklat, merah, kuning, biru. Nah, tadi telah saya isi. Lalu selanjutnya dan akan tampak seperti ini ya. Selanjutnya klik analyze. Setelah analyze ke non parametric TS, lalu ke legacy dialog, lalu ke correlate samples. Ini ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Masukkan baju warna coklat, merah, kuning, biru pada kotak list variabel sehingga tampak seperti ini. Ya, kuning, biru. Nah, lalu test type-nya kita pilih Pridman, lalu klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini outputnya. Jadi rumusan masalahnya itu, apakah keempat toko baju yang mempunyai penilaian atau mutu yang sama? Hipotesis dugaannya, HO tidak ada perbedaan penilaian atau mutu keempat toko baju. HA ada perbedaan penilaian atau mutu keempat. Untuk pengambilan keputusannya, dengan membandingkan statistik hitung dan statistik tabel, jika statistik hitung kurang dari statistik tabel maka HO diterima. Jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel maka HA ditolak. Jadi dari output di atas terlihat bahwa statistik hitung Pridman sama dengan perhitungan chi-square adalah 0,290. Statistik tabelnya dengan melihat chi-square untuk DF derajat kebebasan sama dengan K min K kurangi 1 sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3, dan tingkat signifikan 5%, maka didapat statistik tabel 7,815. Nah, jadi si pada penilaian ini adalah 0,962, maka lebih besar dari 0,05 hingga HO diterima. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan penilaian atau mutu keempat toko baju mutu keempat toko baju. Jadi sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.